Halo, kami dari tim 3 akan memberikan sedikit ilmu yang berjudul Leadership Communication in an Organizational Context. Ada 3 teori yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Taylor Scientific Management, yaitu desain ilmiah dari setiap tugas, cermat dalam melakukan seleksi dan pelatihan untuk pekerja. Yang ketiga, pembagian kerja dan tanggung jawab yang setara, serta gaji yang adil. Untuk yang kedua, yaitu ada Veil Administration Approach, rantai komando dan arah komunikasi yang jelas dari atas ke bawah. Tentukan pengelompokan aktivitas. Dan yang ketiga ada Weber and the Bureaucratic Approach, yaitu ada 4 isi. Yang pertama yaitu pesan melalui aturan dan regulasi yang jelas. Yang kedua, jenis otoritas yang disukai hukum rasional. Yang ketiga, birokrasi dengan hierarki dan pembagian kerja yang jelas. Dan yang terakhir yaitu objektivitas dalam mempekerjakan, mempromosikan, dan memberhentikan. Bagaimana dampak lingkungan terhadap kinerja? Yaitu ada 6 cara menurut Houghton Research. Yang pertama yaitu cara menarik untuk memotivasi pengaruh untuk potensi yang belum dimanfaatkan. Yang kedua, kualitas kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada McGregor Theory yang mengutarakan teori X dan Y. Teori X yaitu di mana para pekerja dianggap mesin, perlu diberikan arahan dan perintah, serta motivasi finansial. Teori Y yaitu merupakan para pekerja yang mengutamakan lingkungan kerja yang mendukung, berinisiatif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengakuan atas pekerjaan yang baik, dan sebagai inovasinya, yaitu yang pertama, desentralisasi dan pendelegasian. Yang kedua, perluasan pekerjaan. Yang ketiga, manajemen partisipasi dan konsultatif. Yang keempat, penilaian kinerja.
Selanjutnya ada organizational structure. Yang pertama yaitu flat organizational. Organisasi ini mudah untuk bergerak bersama dan mampu membuat keputusan lebih cepat dan langsung. Untuk contohnya bisa lihat di gambar ya. Yang kedua ada matrix organizational. Organisasi ini terdiri dari beberapa tim, di mana alur komunikasi yang dikelola sendiri sebagai bagian dari organisasi. Alur komunikasi dari pimpinan tim sampai ke tingkat berikutnya, serta lintas manajer regional ke manajer fungsional dan regional. Untuk contohnya bisa lihat di gambar ya. Kemudian ada managing supervisor and subordinate, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama yaitu power. Power merupakan kekuatan yang digunakan dalam suatu organisasi menentukan bagaimana kepemimpinan seseorang terhadap organisasi tersebut. Power juga digunakan untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi, dan mengharuskan pemimpin untuk mengetahui sumber kekuasaan yang dimiliki dalam melakukan wewenangnya sehingga tidak terjadi salah dalam melakukan tindakan. Aspek yang kedua yaitu trust, di mana kepercayaan itu suatu hal yang penting dalam satu organisasi. Tanpa adanya kepercayaan, orang tidak akan ada alasan untuk mengikuti orang lain. Kepercayaan juga termasuk kunci kesejahteraan bagi pemimpin dan pegawai lainnya. Aspek yang ketiga yaitu communication, di mana komunikasi juga salah satu hal yang terpenting juga dalam hal organisasi. Komunikasi menjadi hal yang penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan dengan baik atau tidak. Komunikasi yang baik adalah ketika pemimpin tahu menempatkan komunikasi tersebut seperti apa, kapan, dan di mana itu digunakan. Aspek yang keempat yaitu culture. Budaya tidak kalah pentingnya, karena sebagai orang pemimpin, kita juga harus tahu menempatkan diri di suatu lingkungan organisasi dengan budaya yang berbeda-beda. Dengan banyaknya budaya yang ada di suatu organisasi, menjadikan seorang pemimpin belajar untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Aspek yang kelima yaitu value and ethics. Konsisten dan transparan di semua interaksi dan lingkungan, mendengarkan komplain yang didengar atau isu tanpa harus menghakimi. Berinteraksi dengan para karyawan untuk membentuk lingkungan kerja yang beretika. Karena jika suatu organisasi tanpa dilengkapi dengan value and ethics, maka dapat dikatakan organisasi tersebut kurang efektif. Selanjutnya, mentoring and being mentor. Semua strategi keterampilan komunikasi, kepemimpinan, analisis audiens, berbicara, menulis yang efektif, kecerdasan emosional, dan keragaman komunikasi antar budaya diperlukan agar efektif sebagai mentor. Berikut ada beberapa contoh tanggung jawab antara mentor dengan audiens. Berikut ada contoh beberapa tanggung jawab antara mentor dengan audiens. Tanggung jawab mentor yang pertama yaitu memberikan panduan kepada audiens, membuat hubungan yang positif dan terbuka, membantu anak didik mengidentifikasi suatu masalah dan memberikan solusi. Anak didik utama melalui proses pemecahan masalah dan menawarkan umpan balik, berbagi cerita termasuk kesalahan.
sebagai audiens untuk memberikan umpan balik ajakan kepada mentor dan menetapkan ekspektasi yang realistis dan dapat dicapai, dan terbuka dalam berkomunikasi dengan mentor karena mentor bukan ahli segalanya, jadi harus tetap memberikan umpan balik ajakan, memberikan berbagai cerita termasuk keluh kesah. Selanjutnya ada delivering and receiving feedback. Tujuan dari bab ini harus terhubung dengan penerima, sehingga mereka menerima apa yang kita katakan dan mendapatkan informasi spesifik yang mereka butuhkan di masa depan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat sesi umpan balik produktif. Yang pertama, bersiaplah dengan baik untuk sesi umpan balik. Yang kedua, buat lingkungan reseptif. Yang ketiga, asumsikan sikap yang nyaman. 4. Mulailah dengan menetapkan konteks untuk pertemuan. Yang kelima, bergerak cepat ke tujuan utama. Yang keenam, pastikan sepanjang penerima memahami poin. Yang ketujuh, akhirnya tutup dengan langkah berikutnya dengan tindakan dan waktu tertentu. Selanjutnya, networking to improve internal and external connection. Yang pertama, pemimpin perlu jaringan. Yang kedua, jaringan memberikan kesempatan untuk memperluas lingkup pengaruh pemimpin dan meningkatkan potensi mereka. Yang ketiga, mengembangkan hubungan melalui jaringan sosial profesional. Yang terakhir yaitu networking to improve internal and external connection. Hal penting untuk membina hubungan adalah melalui jaringan profesional yang membutuhkan kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal kita. Yang kedua, jaringan adalah cara untuk memperluas dan menghubungkan ke komunitas praktik di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, jaringan menjadi efektif jika kita menjadi pendengar yang baik dan menguasai kemampuan small talks. Yang terakhir, kemampuan leadership communication mempengaruhi seberapa baik melakukan dan seberapa banyak kontribusi pada keberhasilan banyak organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Cemimiu and see you.